Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Semua Hadir semua ya? Masya Allah. Udah siap belajar hari ini? Siap. Kalau udah siap, yuk mumpung masih semangat kita mulai aja pelajarannya dengan baca ta'ud, basmalah dan doa belajar. Yuk, bersama-sama ya. A'udzubillah syaitonir rajim. Ya arhamar rahim. Masya Allah ya. Minggu lalu kita sudah membahas bab mengenai bertobat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab mengenai berbaca. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas bab hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Jadi salah satu kuncinya untuk hidup mulia itu dengan menghormati orang tua dan guru. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas adab menghormati orang tua. Ada yang tahu nggak apa artinya adab menghormati orang tua? Apa adab apa, Cing? Adab itu perilaku, terus tabiat, tata cara ya, kayak ada berwudu ya, tata cara wudu, adab sholat, tata cara sholat. Berarti adab itu bisa diartikan tata cara ya, perilaku atau tingkah laku kita ketika berinteraksi dengan orang lain ya, dengan diri sendiri dan dengan Allah gitu ya. Kalau ada menghormati orang tua, jadi tata cara dalam menghormati orang tua ya. Pada pertemuan kali ini ya, tujuan pembelajaran materi kali ini Ustazah mau kalian memahami ya dalil-dalil yang dijadikan landasan kita untuk menghormati orang tua. Yang kedua, memahami apa sih alasan Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, prinsip-prinsip dasar berbakti kepada orang tua. Yang keempat, keutamaan berbakti kepada orang tua. Tentunya yang kelima ya, tujuan dari pembelajaran kita kali ini bukan hanya sekedar transfer ilmu ya, tetapi bisa diamalkan sehari-hari, bisa dipraktekkan. Menurut teman-teman semua gitu, apakah berbakti kepada orang tua itu hanya sebagai karena kita berterima kasih? Berarti apa? Ya, seperti yang disebutkan sama teman-teman ya, bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu bukan hanya semata-mata karena kita ini berterima kasih kepada orang tua, tetapi juga merupakan perintah dari Allah. Seperti halnya salah satu dalilnya yaitu surat Al-Isra 17 ayat 23. Wa qaddara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Nah, ini salah satu dalil yang kita jadikan landasan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berikutnya, keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, dibukakan 2 pintu surga. Tidak ada seorang mukmin yang mempunyai 2 orang tua di mana pada waktu pagi ia berbuat baik kepadanya, melainkan Allah membukakan 2 pintu surga kepadanya. Mau nggak masuk surga? Mau. Salah satunya dengan berbakti kepada orang tua. Lebih utama dari berjihad ya. Yang kelima, dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun di akhirat. Masya Allah ya, keutamaan berbakti kepada orang tua ini banyak sekali ya. Kalau sampai gitu misalkan kita gak berbakti itu, ya Allah, jadi anak yang seperti apa kita tuh ya. Setiap hari kita gitu ya diurusi orang tua, itu dikasih nafkah, disekolahkan, belajar.
Masa iya kita harus menyakiti hati kedua orang tua kita? Apalagi ada yang sampai berbuat kasar, jangan sampai ya. Nauzubillah min dzalik. Ada yang ditanyakan? Gak ada? Tidak ada, Masya Allah. Udah paham semua ya? Ini anak-anak pinter semua, anak-anak soleh pokoknya. Amin ya Allah. Kalau yang tadi sudah paham, ini Ustazah ada sebuah video ya. Nanti kalian amati atau cermati apa aja gitu pelajaran yang bisa diambil dari video tersebut ya. Oke? Siap nggak? Bentar. Sebenarnya ini iklan masker ya, tapi bagus gitu pembelajarannya. Jangan jangan salah fokus ke maskernya ya. Di sini, anak-anak dibagi menjadi 3 kelompok dengan mempertimbangkan heterogenitas, di mana anak-anak yang pandai tajwid dan membaca Al-Quran dibagi menjadi 3 kelompok masing-masing. Mereka diminta untuk mengidentifikasi tajwid yang ada pada surat Al-Isra ayat 23. Udah siap ya untuk mempresentasikan di depan? Oke, Ustazah mau perwakilan masing-masing kelompok ke depan membacakan surat Al-Isra ayat 23 sesuai kaidah tajwidnya ya, dan menyampaikan pelajaran yang bisa diambil dari video ya. Oke, udah siap? Mau dari kelompok mana dulu? 1, 2, 3, kanan, kiri, tengah? Kelompok 1 mana? Kelompok 1 boleh? Ayo, ayo Telsa, nggak apa-apa, dibaca aja ya, dibaca aja, nggak usah dihafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari video yang telah kita tonton, bahwasannya sebawel-bawelnya ibu kita kepada kita, secerewet-cerewetnya ibu kita kepada kita, yakinlah bahwa di dalam hati seorang ibu itu ada ketulusan gitu, ingin melihat anaknya itu baik, itu berlaku baik. Di saat ini kita masih mempunyai kedua orang tua gitu, jadi harus memanfaatkan waktu yang ada, karena kita hidup itu nggak selamanya berdampingan bersama orang tua. Kadang-kalanya kita yang lebih dulu meninggalkan orang tua, ataupun orang tua yang lebih dulu meninggalkan kita. Jadi harus berusaha menjadi anak yang solehah dan taat kepada orang tua. Setuju teman-teman? Setuju. Oke, keren sekali ya teman kita Teh Elsa itu udah berani menyampaikan di depan kelas, juga udah berani membacakan surat Al-Isra ayat 23. Untuk kelompok selanjutnya siapa? Kelompok 2, 3? Kelompok 2 TNG boleh, maju TNG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya anak pribadi akan mewakili teman-teman kelompok anak, yang dimana akan membacakan Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan akan menyampaikan kesimpulan dari video yang sudah ditayangkan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah
dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi kesimpulannya ya hampir mendekati kelompok 1 gitu. Ya secerewet-cerewetnya, serewel-rewelnya gitu kedua orang tua kita, terutama ibu kita gitu ya, yang mungkin memang kaum wanita itu atau kaum hawa itu cenderungnya dengan cerewet gitu kan. Tapi gitu di balik cerewetnya ibu kita itu pasti ada rasa kasih sayang yang lebih besar atau yang lebih-lebih dari si cerewet tersebut gitu. Terus juga ibu dan anak itu diupamakan sebagai lutut dan mata. Lutut itu anaknya, mata itu ibunya gitu. Jikalau lutut itu kan anaknya. Jikalau lutut itu merasakan sakit, pasti mata itu akan merasakan sakit juga. Tetapi jikalau mata itu sakit, tapi si lutut itu tidak merasakan gitu sakitnya mata itu seperti apa gitu. Sekian dari Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih buat TNG ya yang sudah mengumpamakan bahwa anak dan ibu itu seperti lutut dan mata ya. Jadi ibu itu matanya, anak itu lututnya. Ketika lutut kita terluka, maka mata mengeluarkan air mata, nangis ya, jeduk, aduh sakit ya. Ini nangis ya Allah gitu. Tapi ketika mata yang terluka, lutut nangis nggak? Lutut memar nggak? Ngerasain nggak? Enggak. Tapi kita harus meskipun tidak merasakan itu apa yang dirasakan orang tua ya. Karena kita juga akan menjadi orang tua. Jadi coba pahami gitu ya. Husnuzon lah gitu ya sama orang tua tuh. Jangan mama dikit-dikit marah ya, mama dikit-dikit ngambek senanya sama teteh gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Nanti setelah kita menjadi mata, kita baru tahu gimana rasa sakitnya gitu ketika melihat lutut terluka. Oke, untuk kelompok berikutnya, kelompok 3 silahkan siapa? Teh Cici boleh, mangga, Masya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdirinya saya di sini mewakili kelompok 3 ya. Langsung aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Silahkan kesimpulan dari video yang tadi. Kesimpulannya yang dapat Cici ambil yaitu ya gak beda jauh ya dari teman-teman gitu ya, samalah, hampir sama. Cerewet-cerewetnya orang tua kita kepada kita itu tandanya bukan karena beliau marah gitu ya, bukan karena beliau benci, tapi karena justru beliau tuh sayang kepada kita gitu ya. Tapi setiap orang tua kan berbeda-beda cara mendidik anaknya. Mungkin di cuplikan video tadi emang cara mendidik anaknya dengan bawel gitu ya, kayak ngomong langsung gitu. Biasanya orang tua awal-awal mengingatkan dengan baik, kan? Kenapa kayak gitu? Mungkin karena nggak mendengar, si anaknya tuh nggak mendengar kan. Nggak akan mungkin orang tua sampai kayak ngebentak anaknya kalau misalkan anaknya langsung nurut gitu. Ya pasti ada tahapan-tahapannya begitu gitu. Oke, Masya Allah banget ya pembelajaran kali ini gitu ya. Mengajarkan kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua ya. Kenapa? Karena merupakan salah satu kunci kesuksesan. Kita bisa bandingkan ya, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dengan anak-anak yang tidak berbakti kepada orang tua itu. Contohnya siapa? Ada yang tahu nggak? Nah itu Malin Kundang ya. Meskipun cuma cerita rakyat, tapi yang penting itu adalah pelajarannya ya. Jadi ketika kita sudah sukses, jangan pernah melupakan orang. Kita sukses karena doa orang tua ya. Jangan karena mentang-mentang kita udah sukses malu gitu. Contohnya Malin Kundang itu ya. Jadi batu. Mungkin kalau di kita bukan jadi batu ya, tapi kesuksesannya hilang, sirna gitu ya. Udah untuk Allah mah kecil ya. Apa yang kita kumpulkan bertahun-tahun dikasih gempa, kasih banjir gitu ya. Jadi jangan sampai ya kita menyakiti hati orang tua, menjadi anak yang durhaka gitu ya. Seperti yang teteh-teteh katakan tadi ya,
untuk video yang kita tonton itu. Benar ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu keren-keren menyampaikan pendapatnya. Orang tua tuh nggak mungkin ya cerewet kalau misalkan kitanya gitu ya, sekali dikasih tahu langsung ngerjain gitu ya. Misalkan, teh tolong dong, kan biasa kita sebentar mah gitu ya. Terus teh ayo dong sebentar mah, itu tuh lama-lama kita juga kesel ya, orang tua tuh kesel gitu. Tapi bukan berarti keselnya itu karena memang nggak sayang, tapi karena sayang gitu. Nggak mau misalkan kalau kata orang tuanya Ustazah mah gitu, kamu gimana kerja sama orang lain gitu ya? Nggak mau kerja sama orang lain, mau jadi bos gitu. Gimana kamu kerja misalnya, atau gimana kamu bergaul sama orang lain gitu ya? Kalau ketika kamu dibilangin sama orang tua aja kamu ngeyel ya. Orang lain mah belum tentu, cuman ngomong doang ya. Ada yang kayak gimana? Mungkin kalau misalkan kerja di perusahaan atau di pabrik orang lain mungkin langsung dipecat gitu ya. Kalau kita ketika menunda-nunda pekerjaan, orang tua tuh nggak mau kayak gitu ya. Jadi pengen kita tuh selalu disiplin, pinter, jadi anak pinter, anak soleh gitu ya. Bukan karena semata-mata orang tua tuh cuman pengen marah-marah aja gitu, tapi memang bentuk kasih sayang dari orang tua. Karena nggak mau ngelihat anaknya gagal ya. Karena setelah ditinggal orang tua mungkin kita baru sadar ya. Di sini masih lengkap kan ayah ibu semuanya. Insya Allah ya, masih ada ayah ibu, masih dikasih kesempatan untuk berbakti ya. Kita doakan gitu kesehatan mereka gitu, agar mereka selalu usahanya lancar gitu ya. Biar kita juga terbantu gitu kan, orang tua tuh menafkahi kitanya tuh kan ya. Kita harus rajin belajarnya ya, jangan sampai malas-malasan, harus membanggakan kedua orang tua kita gitu ya. Biar suatu hari nanti ketika kedua orang tua kita udah nggak bisa apa-apa, giliran kita yang merawatnya. Ada peribahasa kalau satu orang ibu bisa merawat 10 anak ya, tapi satu orang anak bisa nggak? 10 orang anak bisa nggak? Belum tentu ya. Kadang-kadang itu kan ibu kamu ya, udah besar tuh, itu juga ibu kamu, masa aku aja gitu ya. Tapi waktu kecil ya, kayak Haura sama Altan gitu, Umi Eneng ya mah, Umi A ya mah gitu ya. Ya mudah-mudahan aja udah besar juga gitu ya, amin. Kita juga jangan sampai gitu ya, mentang-mentang ada saudara, udah sama A aja, sama teteh aja gitu ya. Anak masih sibuk gitu, jangan sampai kayak gitu ya ketika kita mengurus orang tua, karena seperti tadi keutamaannya tuh banyak sekali, insya Allah ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, udah paham semua? Oke, untuk tugas minggu depan ya, silahkan kalian hafalkan surat Al-Isra ayat 23 tadi ya. Nanti maju seorang-seorang ke depan, nanti Anda nilai, oke? Oke, kita tutup saja pelajaran hari ini dengan hamdalah dan doa majelis yuk. Alhamdulillah alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.